Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusko, jumpa lagi dalam program Malang Pusko Media Anjang Sana by Malang Pusko Media Podcast. Kali ini kami beranjang sana di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, atau biasa disingkat UIN Maliki, Malang. Kali ini kami bersama Pak Rektor, Profesor Dr. M. Zainuddin MA. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kondisi sehat ini Pak Rektor? Alhamdulillah. Baik Pak Rektor, ini dialog santai saja Pak Rektor. Oke. Kita tanya-tanya tentang UIN. Ini kaitannya juga dengan Pak Rektor yang sudah memimpin sejak tahun 2021 nggih, Pak Rektor. Ini sudah tinggal setahun lagi Pak Rektor. Ya. Betul. Gimana rasanya Pak Rektor memimpin sudah 4 tahun ya Pak Rektor? Ya. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Tetap enjoy. Ya. Ya, karena pola yang saya kembangkan dalam kepemimpinan saya itu adalah apa yang disebut dengan kolektif kolegial. Sehingga semua program-program itu bisa berjalan dengan baik karena kebersamaan. Ya. Jadi semua partner saya, baik itu wakil rektor, dekan, direktur, pasca sarjana, kepala biro dan sebagainya, termasuk kepala pusat, kepala lembaga, itu bisa jalan bareng-bareng sehingga ringan, semuanya bisa diatasi bersama. Bekerja dengan kompak gitu Pak Rektor. Betul. Yeah. Ini terkait dengan program kerja selama ini Pak Rektor, apa ini yang sudah dihasilkan dan mungkin yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang sebenarnya sudah tidak setahun lagi nih Pak Rektor ya? Ya, kurang ya. Gitu. Ya. Gimana? Per Juli. Gitu. Akhir Juli selesai. Ya, program perguruan tinggi itu akademik dan kelembagaan. Ya. Jadi yang akademik itu misalnya pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kelembagaan itu tata kelola. Masuk status dari perguruan tinggi itu sendiri. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Ya, pendidikan dan pengajaran juga berjalan dengan baik. Ya, kita terapkan pola pembelajaran integratif learning model yang disingkat dengan ILEM. Ini seluruh mata kuliah itu berbasis nilai dan berbasis keislaman. Apapun program studinya, saintek, kemudian kedokteran, semuanya itu tidak lepas dari misi dari perguruan tinggi itu adalah keislaman. Sehingga lulusan kedokteran itu dokternya dokter yang Islami. Dokter Islami itu seperti apa? Dokter Islam itu yang punya jiwa hospitality, melayani, tidak sekedar kalau mengobati, menginjeksi, membaca basmalah, tetapi juga dapat melayani dengan baik, performanya baik, kemudian humble, ramah, ya, dan seterusnya. Itu. Lalu status kelembagaan, alhamdulillah secara institusional sudah unggul. Ya, sudah unggul, termasuk pertama dari PT KIN. Kemudian program studi juga begitu, sudah unggul. Itu sudah hampir 60%. Terkait dengan program-program infrastruktur, Prof? Infrastruktur, kita ini kan mendapatkan
bantuan pembangunan kampus 3 dari Saudi Fund for Development, SFD. Itu senilai hampir 1 triliun. 1 triliun ya Pak? Iya. Jadi desainnya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu desain gedungnya itu Prof? Iya. Itu 1 triliun itu baru Ar-Rahim. Ar-Rahim, ya. Ar-Rahim. Itu 1 triliun. Jadi kalau sampai lengkap, itu berarti butuh 4-5 triliun. Karena Ar-Rahman, Allah, Bismi. Ya. Dan beberapa minggu yang lalu saya diminta progress report ke Saudi Fund for Development di Riyadh. Alhamdulillah diapresiasi karena pembangunannya berjalan lancar. Kemudian kami mengajukan untuk tahap kedua, yaitu Ar-Rahman, dan disetujui juga. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut sampai pada Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih proses pembangunan terus ya Prof? Ya, insya Allah April sudah finish dan akan diresmikan. April 2025. Luar biasa ya Prof? Alhamdulillah. Ini terkait juga dengan prestasi selain tadi infrastruktur Prof, mungkin ada prestasi yang lainnya yang membanggakan dari UIN selama kepemimpinan Profesor ini mungkin yang bisa disampaikan ke masyarakat gitu Prof? Alhamdulillah, prestasi demi prestasi itu dapat diraih oleh UIN Malang, mulai dari ranking Universitas Islam atau PTKIN itu tahun 2024 kemarin itu nomor 1. Nomor 1, luar biasa. Ya, kemudian untuk dunia, menurut Unirank lagi, itu termasuk the 16th Islamic University in the world. Jadi 16 perguruan tinggi Islam dunia. Ya. Ini dari aspek institusi. Kalau dari para dosen juga begitu, mereka sudah banyak melakukan penelitian di beberapa negara. Ya. Guru besarnya juga sudah terus bertambah. Nah, ini kurang lebih ada 67 guru besar, dan ini tambah lagi tadi ada 4 yang barusan laporan. Ya. Mahasiswanya juga begitu, mendapatkan banyak prestasi. Ini kemarin saya melepas 27 mahasiswa yang mau ke Prancis dalam program student exchange, pertukaran mahasiswa. Lalu kejuaraan medali emas yang diperoleh dari paduan suara di luar negeri. Kemudian juga debat mahasiswa di bidang hukum. Banyak yang kita peroleh. Lalu ISO ini sudah 3 kali ya kita mendapatkan. Perpustakaannya 2 kali mendapatkan grade A. Ya, menjadi percontohan perpustakaan untuk PTKIN. Luar biasa, Prof. Ya, kemudian secara akademik dan non-akademik juga berprestasi. Mahasiswa luar negeri terbanyak. Mahasiswa asing. Sehingga setiap tahun dapat award dari Kementerian Agama. Kayaknya memang jadi jujukan mahasiswa asing. Yang terakhir ini dari Los Angeles, Amerika. Waduh, luar biasa. Iya. Jadi 42 negara. Mulai dari kulit putih sampai kulit hitam. 42 negara, Bro? Iya. Somalia, Nigeria, dari Eropa, dan Amerika. Dan UIN ini selain Universitas Islam Negeri itu bisa disingkat Universitas Internasional. Karena selain itu juga itu universitas terbuka, tapi bukan UT ya. Universitas inklusif. Karena kita menerima
mahasiswa dari berbagai level, kalangan, lintas suku, lintas negara, lintas agama. Iya. Kita punya mahasiswa non-muslim dari Papua, dari NTT. Baru tahu ini, Pak. Kalau lintas agama juga. Termasuk yang dari Los Angeles itu non-muslim. Luar negeri ya. Dan kita tempatkan juga di Ma'had atau student dormitory, tapi mereka kita bebaskan. Ya. Ini karena statusnya kan memang perguruan tinggi ya, Prof. Ini kan negeri juga. Betul. Kalau di Malang ini kan memang banyak perguruan tinggi, Prof. Termasuk yang negeri juga. Ini persaingannya cukup ketat untuk bisa ada 4 kan perguruan tinggi negeri di Malang, selain yang swasta ini. Ya. Ini sebenarnya apa ini, Prof? Misi yang ingin diraih atau yang dikejar dari UIN? Ya, UIN Malang ini sebagai universitas Islam dan negeri itu harus dapat berkompetisi secara nasional maupun internasional. Ya, jadi kompetisi ini penting untuk mendapatkan recognize, pengakuan internasional. Betul. Ya. Karena ada I-nya itu, Islam itu harus unggul. Ya kan? Belum lagi kalau dibuat internasional tadi. Nah, jadi UIN ini Universitas Islam Negeri juga Universitas Internasional. Maka visi kami itu singkat, unggul bereputasi internasional. Baik. Jadi excellent and international reputation. Nah ini alhamdulillah unggul sudah, internasional pengakuannya juga sudah. Ini sekarang ini proses menunggu pengakuan akreditasi internasional dari FIBA dan ASI yang sudah di assessment oleh asesor dari Jerman. Ya, siap. Prof, ini terkait dengan tadi posisi 1 yang perguruan tinggi agama tadi. UIN ini kan perjuangannya tentu tidak mudah, Prof. Apalagi nanti juga akan menjaganya, itu gimana, Prof? Ya, itulah maka para pemimpin di UIN Malang ini harus terus melakukan inovasi dan juga evaluasi, muhasabah, sehingga statusnya tetap terjaga. Dan yang lebih penting lagi adalah ini era digital, kita perlu kolaborasi dan networking dengan berbagai kalangan. Tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Tamu kami ini hampir setiap hari. Dari dalam maupun luar negeri, dari Timur Tengah maupun Barat. Belum lama ini dari Pakistan, dari Yaman. Luar biasa memang prestasinya UIN. Baik, sahabat Posko, sebelum kita lanjutkan dialog kita yang sangat menarik ini, kita break dulu. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Malang Posko Media merupakan sebuah media massa terbesar di Malang Raya yang menyajikan berita teraktual dan informatif yang terjadi di Malang Raya. Malang Posko Media hadir memberi sentuhan milenial di wajah koran dengan desain yang menarik. Hadir dengan berita-berita aktual untuk pembaca setia. Menyajikan informasi berita terhangat di halaman utama, rubrik penulis opini di New Idea, informasi dunia pendidikan, informasi dunia bisnis, serta info menarik di Kabupaten Malang serta Kota Batu. Tak tertinggal berita olahraga dalam rubrik Arema Sport, berita nasional dalam Indonesia 1, halaman kriminal Turn Back Crime, serta berita yang terjadi di Kota Malang. Malang Posko Media juga hadir dalam bentuk digital yang membawahi konten-konten anak muda dengan berbagai program yang dibuat interaktif. malangposkomedia.id menyajikan berita online Malang Raya yang dikelola profesional. Peta kuliner dan promo hotel
hingga informasi kecantikan di Malang Raya yang tersaji dalam program Enak-Enak Malang Posko Media. Video berita viral yang dikemas dalam YouTube Malang Posko Media, program Bincang Asik dan Malang Posko Media Podcast dengan tamu nasional dan juga lokal yang membahas tema asik di setiap episodenya. Tak hanya memberikan berita, kami juga hadir untuk mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai event seperti guru menulis hingga diklat jurnalistik kepada mahasiswa dan profesi lainnya. Serta berbagi makanan gratis untuk masjid-masjid sekitar dalam program Jumat Barokah. Malang Posko Media juga telah menjalin kerjasama dengan menyebarkan pemberitaan yang positif dengan sejumlah kalangan, mulai dari pemerintahan, instansi pendidikan, perbankan, dan pengusaha besar di Malang Raya. Kami, Malang Posko Media, tak akan pernah padam, membawa semangat baru dengan wajah baru sebagai bentuk bahwa kami selalu bertumbuh dan berinovasi dengan perkembangan zaman untuk menembus menjadi media nomor 1 di Malang Raya. Baik, sahabat Posko Media, kita lanjutkan Malang Posko Media Anjang Sana bersama Pak Rektor, Profesor Dr. Muhammad Zainuddin MA. Baik, Pak Rektor, kita lanjutkan dialog kita. Tadi berbicara tentang prestasi-prestasi, termasuk ada 42 negara yang mahasiswa yang kuliah di UIN Malang ini. Sebenarnya apa sih, Prof, keunggulan dari UIN ini sampai seperti itu, gitu, Prof? Bisa disampaikan? Ya, UIN Malang ini punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh PTKIN atau PTN yang lain. Gitu ya, Prof. Yang pertama adalah Ma'hadul Jami'ah. Ma'hadul Jami'ah itu pesantren kampus. Yang kedua adalah pusat pengembangan bahasa. Bahasa Arab, Inggris, Mandarin. Dan yang ketiga itu Hay'atu Tahfidil Quranil Karim, itu pusat penghafalan Al-Quran. Nah, jadi setiap mahasiswa baru itu wajib stay di Ma'had minimal selama 1 tahun. 1 tahun, Prof. Ya, untuk dididik menjadi mahasantri. Makanya namanya itu tidak sekedar mahasiswa, karena dia juga hidup di pesantren, namanya mahasantri. Dididik kepribadiannya, karakter building, bahasanya, dan juga Qurannya. Lengkap, Prof. Lengkap. Ya. Kalau para orang tua itu maunya di Ma'had itu sampai tamat, sampai lulus. Sampai lulus. Tetapi kan tidak cukup ininya, kapasitasnya. Maka kemudian kita kembangkan, paling tidak kalau tidak 1 tahun bisa 2 tahun. Tapi bisa sampai tamat kalau menjadi musyrif atau musyrifah, pembimbing dari adik-adiknya itu. Nah, itu melalui tes. Tiap tahun tes, diseleksi gitu. Ya, ada 400 yang tes, yang kita terima 200. Nah, itu. Yang kedua itu pusat pengembangan bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin. Mandarin juga. Ini mau kita kembangkan lagi bahasa Parsi. Dan ada tawaran juga Turki. Jadi bahasa ini penting. Jadi dengan bahasa Arab mereka dapat menguasai khazanah ilmu agama. Betul. Bisa baca kitab kuning. Ya. Dengan bahasa Inggris mereka dapat menguasai metodologi dan ilmu-ilmu teknologi yang dikembangkan di Barat. Bahasa Mandarin, bahasa perdagangan. Betul. Ya kan? Kalau bisnis itu bagus itu. Nah, ya kan? Nah, sehingga lulusan UIN ini itu
udah dapat bersaing Betul. di luar. Harapan kami kan melalui tracer alumni itu lulusannya dapat diterima di dunia usaha dan dunia industri. Ya. Kalau tarbiyah ya tentu di dunia pendidikan. Selain itu bisa di dunia perdagangan, usaha, industri bisnis, dan ya, sesuai dengan program studinya. Yang ketiga itu adalah pusat pengembangan hafalan Al-Quran. Mahasiswa kami yang hafal Quran itu sudah lebih dari 3.000. Setiap tahun saya mau wisuda mereka. Gitu ya, Prof. Mulai dari 5, 10, 20, 30 juz. Sehingga dengan demikian maka karakter building tadi, kemudian bahasa Quran itu menjadi modal untuk pola pengembangan pembelajaran yang integrated learning model. Kalau jadi teknokrat juga misalnya hafal Quran, mengerti bahasa Arab, lalu punya karakter. Ya, jadi dokter yang santri luar biasa. Sehingga saya sering ibaratkan belum di terapi, belum diobati gitu sudah dengar siapa dokternya. Oh, si A, si Paris sama itu udah sembuh duluan, karena performanya dan hospitality-nya. Bukan dokter biasa ini. Nah, itu. Baik, Prof. Ini kalau bicara tentang jurusan di UIN sendiri, Prof. Ini ada yang favorit gitu, Prof? Apa yang paling? Jadi ada 10 program studi yang favorit ya, yang merupakan the best 10 gitu ya. Untuk prodi keagamaan itu PAI masih mendominasi. PAI. Pendidikan agama Islam. Lalu manajemen pendidikan Islam, ya, MPI. Untuk syariah itu ada Ahwal Syakhsiyah. Lalu untuk social science, psikologi. Kemudian ini bahasa Inggris, humaniora. Ekonomi itu manajemen, favorit. Lalu untuk saintek, TI. FKIK itu dua-duanya itu kedokteran dan farmasi. Padahal ini UIN, Prof ya. Jadi orang melihatnya ternyata juga banyak juga. Iya, maka UIN Malang ini ibaratnya Tosirba. Gitu ya. Apa saja ada. Apa gitu. saja. Mau cari yang agama ada. Ya, agama ada. Jadi mau cari kiai ada, mau cari dokter ada. Ya. Sekarang sudah berapa, Prof, yang penerimaan mahasiswa baru terakhir ini, Prof? 6.000. 6.000, Prof ya. 6.000 karena penambahan kapasitas ma'had tadi dia. 6.500 ya. Berarti itu juga mengikuti kapasitas ma'hadnya, juga menampung semua mereka ya. Wajib tinggal di ma'had itu. Prof, bisa dikasih pertimbangan, Prof, kenapa ini mahasiswa baru harus memang di ma'had semua selama paling tidak setahun itu, Prof? Iya, ya itu tadi. Untuk ditempa menjadi mahasantri tadi. Iya, karakter buildingnya itu. Bahasanya. Iya. Ya kan? Jadi mereka itu nyantri selama satu tahun lah minimal. Oke, Prof. Ini UIN baru saja merayakan hari lahirnya yang ke-63. Itu. Bisa disampaikan, Prof, apa aja ini kegiatannya yang hari lahir itu? Jadi sekaligus mungkin harapan Dies Natalis UIN yang ke-63 itu dirayakan dengan berbagai program kegiatan. Ada international conference, ya. Kemudian
lomba-lomba termasuk lomba-lomba, kemudian juga pengabdian pada masyarakat termasuk yang baru saja kita laksanakan di Kepanjen bersama TNI Polri. Itu barengan wisuda kayaknya kemarin, Prof. Wisuda juga ya, yang kemarin tuh gongnya tanggal 28. 28 ya. Itu. Jadi nanti juga masih ada kegiatan dari mahasiswa. Itu ada ini apa, Rektor Cup. Rektor Cup. Ada juga. Untuk harapan kami usia yang ke-63 ini usia yang matang. Sudah senior ini. Sudah senior, sehingga harus dapat menjadi contoh ya, perguruan tinggi keagamaan Islam yang lain, dan tentu dapat terus meraih prestasi yang lebih sesuai dengan roadmap kita itu 2021 sampai 2025 itu adalah international recognition and reputation. Ya, nanti 2030 itu sudah mantep menjadi universitas yang masuk World University Ranking. Sudah hitungannya sudah puluhan lah. Puluhan. Baik, Pak Rektor. Ini yang terakhir, Pak Rektor. Oke. Ini kan jabatan Pak Rektor sampai 2025 ini, Pak Rektor. Iya. Kira-kira nanti Juli ya, Pak Rektor ya? Juli akhir. Kira-kira Pak berkenan untuk maju lagi nih, Prof? Saya ini jabat sudah berapa puluh tahun ya? 20 lebih. Mulai dari wakil dekan 1, Tarbiyah, dekan, kemudian WR1 2 periode, rektor, dan sekarang udah habis ininya, masanya sudah habis, sehingga saya berharap pengganti saya itu bisa meneruskan ya, roadmap itu perjuangan UIN Malang ke depan jauh lebih baik, jauh lebih melesat. Amin. Siap gitu, Prof. Kecuali memang dari pusat menunjuk jenengan lagi, Prof. Iya, kecil, ngalir aja. Ngalir. Siap, terima kasih, Prof. Obrolannya luar biasa. Kita dapat mengetahui prestasi-prestasi luar biasa dari UIN dan apa saja yang telah dilakukan Pak Rektor bersama timnya tadi, kolektif kolegial. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberi manfaat dan bisa memberi gambaran sepenuhnya tentang UIN Malang. Demikian Malang Posko Media Anjang Sana by Malang Posko Media Podcast. Saya akhiri, terima kasih Pak Rektor atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dan informasi Malang Posko Media, baik melalui media cetak, koran Malang Posko Media, maupun di media online malangposkomedia.id, atau di semua platform media sosial Malang Posko Media. Ada di Instagram, ada di Twitter, Facebook, TikTok, semua bisa diikuti informasi menarik tentang Malang Raya dan Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya.